Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini gue dan Dipo mau modifikasi lagi mobil kesayangan kita, yaitu Skyline AR34. Dan tujuan kita pengen bikin mobil ini jadi lebih bisa dipakai track day. Nah, kita mau pasang kanat dulu yang pertama. Habis itu kita mau ganti jok bucket pastinya yang enak banget buat dipakai balap. Dan yang terakhir kita mau pasang velg baru yang lebih cocok buat Skyline AR34 kita. Sekarang langsung aja kita pasang kanat bagian depan yang harusnya kita pasang dari episode 1 Skyline ini, tapi harus kita custom dulu nih. Kenapa kita custom? Karena ini kanatnya R32, jadi sellernya salah kirim. Tapi untungnya dia two piece, jadi kita nge-customnya itu lebih mudah. Jadi dia bakal begini konsepnya nih. Jadi kalau udah kepasang nih, gini harusnya nih. Cuma konturnya bumper nih nggak sesuai sama konturnya yang ada di sini. Padahal kalau R34 plug and play pasti. Ya, dan ini nih bisa kita coak dikit nih mungkin bagian sini. Biar bisa masuk. Sesuaiin kontur dari, aduh lecet dikit, dari si bumper. Habis itu kita lanjut custom bagian piece yang ini. Nah ini juga kita bisa banget untuk panjangnya tuh pas ya. Jadi nggak ada miss di bagian sini. Jadi kita bisa ngikutin banget konturnya si bumper di sini. Kalau udah kita pasang semuanya kurang lebih jadi kayak gini. Jadi keren. Keren banget. Downforce-nya jadi makin mantep pasti. Makin mantap. Terus ini karbon jadi enteng banget juga. Terus ini jadi ada temennya nih, splitternya jadi nggak kosong bagian atas. Keren banget sih pasti. Langsung aja kita kerjain, oke? Let's go! Oke, jadi konsepnya adalah kita potong sedikit demi sedikit sampai ngebentuk si konturnya. Gua nggak pengen motongnya jadi kebanyakan, jadi nanti ada gap, itu kelihatannya kurang keren pastinya. Jadi kita potong sedikit demi sedikit, langsung aja. Saatnya kita tes untuk potongan pertama ini, semoga langsung berhasil. Ternyata masih belum, jauh. Motornya harus sampai sini-sini deh. Iya, gue takut tadi kalau misalnya kelebihan kita udah nggak bisa balikin lagi. Oke, bagian Dipo udah selesai nih, udah rapi. Sekarang kita tinggal adjust bagian ini. Ini udah gue potong. Jadi tadinya kayak gini nih. Udah kita buang semua, udah jadi makin lebih kecil. Ntar kita tinggal pasin di sini. Masih kurang tapi ya? Masih kurang. Lama-lama makin kecil tapi takutnya mas. Nggak apa-apa, kita ngerjain dari yang paling nongol dulu aja. Ini kan mentoknya ke sini. Jadi lu potong bagian sini. Oke. Kan dia udah bisa masuk, baru kira-kira ke depannya. Dan kita nggak rekomendasi banget kayak gini sebenarnya, karena ini pasti baret-baret. Nggak apa-apa, tinggal dicat lagi. Karena kita disponsorin. Akhirnya selesai juga, tadi Dipo ngerjain bagian bawah, gue ngerjain bagian atas. Dan ini before afternya, kalian bisa lihat dagingnya langsung tipis, langsung kurus. Buat reduction juga ini. Buat reduction, walaupun udah enteng. Sekarang kalau kita pasang, jadinya jelas. Ini harus kita tekan dulu sih, karena belum ada dudukan baut. Yang jelas, ntar bentukannya kurang lebih kayak gini. Nggak seheboh yang tadi, karena yang tadi tuh kan lebar, sekarang jadi kecil. Jadi lebih enak dilihatnya. Cuman kita sekarang harus bikin dudukan baut, tapi sebelum itu kita kerjain sebelah sana dulu kali ya. Ya, tapi ada yang gue suka deh di sini. Patternnya sama ini sama nih. Alurnya ya? Alurnya. Ya, oke sih. Padahal ini mereknya beda loh. Mereknya beda ya? Beda. Sekarang kita kerjain bagian kirinya, dan ini sedikit lebih gampang daripada yang bagian kanan karena kita bisa bikin yang kanan itu jadi mock up. Jadi kan dia bentuknya mirror ya. Dan untung bentuknya kalau dari bawah tuh bisa kita ambil garisnya nih di sini buat jadi mock up sebesar apa yang harus kita potong tanpa harus ngukur-ngukur lagi. Walaupun kadang suka kiri kanan tuh tetap ada beda, ada adjustment, tapi kita udah dapat gambaran besarnya. Langsung aja kita tandain dulu habis kita potong. Oke,
sekarang waktunya kita ngerjain bagian kiri yang atas karena Dipo udah ngerjain yang bawah. Gue ada solusinya, yaitu kita cetak nih pakai kertas yang sebelah kanan. Habis itu kertasnya ini kita jadiin patokan, kita flip, kita tempel di sini. Kita tinggal ikutin polanya, potong. Udah nggak perlu ngemal-ngemal lagi, paling jas-jasnya dikit. Tapi yang jelas kita udah punya gambaran besarnya, udah lebih mudah lah ngerjain daripada sebelah kirinya. Kanan. Sekarang ini kita tempel dulu kertasnya, habis itu kita langsung potong. Oke, akhirnya jadi juga guys bagian sebelah kiri dan bagian kanan. Sekarang saatnya kita pasang aja. Dia udah ada lubangnya di sini. Ini tinggal kita pasin, ntar kita lubangin di bagian bumpernya. Ada sayang sih sebenarnya. Sama satu lagi ada di bagian pojok nih, di bagian sini. Ntar kita tinggal bikin dudukan baru, kita langsung pasang. Total ada 3 baut. Dan kalau udah kepasang, kalau sebelumnya ini manis aja, setelah ini kepasang pasti jadi lebih agresif, jadi makin lebih racing lagi. Oke, akhirnya selesai juga. Selama kurang lebih 2 jam kita custom bagian kanat ini. Akhirnya kepasang kiri kanannya. Keren banget hasilnya. Baju gue yang tadinya kotor, celana gue kotor, sekarang udah bersih lagi bahkan sekarang. Dan by the way, ini baju dan celana yang gue pakai adalah baju special editionnya Garasi Drift. Kalau kalian tertarik, langsung aja cek link di deskripsi. Dan untuk hasil akhirnya sendiri menurut gue bikin mobilnya jadi lebih agresif. Looks-nya ini yang tadinya nyantai, clean, sekarang jadi lebih kayak mobil balap gua, lebih kencang kelihatannya. Dan ini jadi motivasi kita juga untuk bikin mesinnya kenceng, supaya kalau dari depan kan looks-nya udah kenceng, tapi bagian mesinnya sebenarnya pelan. Jadi semoga dengan looks kayak gini kita jadi termotivasi untuk bikin mesinnya kenceng juga. Nah, sebagai finishing gue mau pasang stiker terbarunya Garasi Drift. Ini paketan gitu, satu paketnya udah langsung dapat beberapa stiker, ada warna putih, ada warna hitam, dan kita ada stiker-stiker lain juga yang keren banget buat di laptop, di HP, atau ditempel di mobil. Nah, untuk yang ini gue pengen tempel di bagian karbon terbaru kita, yang Garasi Drift aja ya. Kita coba tempel di karbon. Oke, udah kepasang juga stiker Garasi Drift di keseluruhan bagian depan. Dan bagi kalian yang mau, langsung aja cek link di deskripsi ya. Harganya terjangkau banget kok. Dan sekarang langsung aja kita lanjut ngerjain modifikasi selanjutnya. Nah, untuk modifikasi selanjutnya kita akan ganti jok Skyline dengan jok bucket yang pasti lebih proper untuk kita pakai track day. Selain jok, kita juga udah siapin untuk relnya. Relnya ini kita beli di Jepang kemarin. Dan by the way, kita mau ngajak subscriber jalan-jalan ke Jepang gratis bareng Garasi Drift. Ada 2 pemenang, caranya gampang banget. Kalian tinggal beli produk kolaborasi antara Garasi Drift dan Zerone Japan. Nanti kita undi, ada 2 pemenang. Pemenangnya bakal jalan-jalan bareng Garasi Drift, bakal drifting di sana, bakal bisa belanja parts Jepang, dan kita bakal nonton Formula One juga. Nah, ini kayak kemarin kita di Jepang sekalian belanja ini. Ini mereknya Juran, bagus banget, bisa maju mundur si bracketnya, jadi pastinya nyaman buat dipakai di Skyline kita. Nah, untuk joknya Kita pakai Bright Low Max sama yang kayak dipakai di mobil balapnya Zico. Dan menurut gue sama Zico, ini salah satu jok yang paling cocok untuk badan kita berdua yang kecil. Karena bagian pundak ini, dia supportnya itu bagus banget, pas banget sama badan kita, nggak sempit, tapi dia tetap nahan kalau ada G-force ke kiri ke kanan. Bagian pantat dan bagian paha juga bener-bener ngepas banget, jadinya nyaman. Jadi kalau kalian cari jok bucket itu harus yang pas sama ukuran kalian masing-masing. Sekarang kita langsung aja pasang, tapi kita copot dulu jok yang ada di mobil. Nah, sebenarnya joknya Skyline ini baru kita retrim kemarin sama Vision Indonesia. Bagus banget buat harian enak, tapi buat track day kurang nopang. Jadi ntar rencana kita kalau kita mau pakai harian kita bakal ganti jok ini lagi. Kalau mau pakai track day kita pakai yang bright. Jadi ada beberapa opsi. Nah, sekarang langsung aja kita bongkar. Bongkarnya gampang, cuma ada 4 baut. Habis itu bisa langsung kita pasang bracketnya.
Oke, relnya udah kepasang nih untuk yang kiri dan yang kanan, dan ini adalah low seat rail. Jadi kalau low seat rail itu relnya lebih jauh antara kedua rel kiri kanan ini karena biar joknya bisa ada di antara si relnya. Jadi duduknya bisa lebih pendek, joknya itu bener-bener bagus banget untuk posisi kita lagi driving yang performance ya. Dan ini adjustment juga ada banyak, jadi angle-nya si jok bisa kita atur. Dan kita langsung aja pasang joknya deh, gue penasaran banget. Joknya udah kepasang di interior yang udah keren banget ini. Oke, jok beratnya udah kepasang juga bagian kiri dan kanan, lumayan tricky masangnya, jadi lumayan membutuhkan waktu. Cuman hasilnya juga mantep banget. Nggak cuma di bagian depan, bagian belakang nih kita sebagai penumpang belakangnya Skyline jadi lebih lega lagi sekarang. Dan lebih nyaman duduknya karena pandangannya tuh jadi lebih luas, nggak begitu sempit. Dan sekarang kita cobain jok bagian depannya. Sekalian gue mau jalan-jalan pakai Skyline, kita rasain joknya gimana. Ini nggak bisa kebuka lagi. Oke, kita udah di tol Becakayu sekarang, mau nyobain mobilnya rasanya gimana. Kan depannya udah ada diffuser atau canard, harusnya downforce-nya lebih kerasa. Dan sekarang joknya juga udah bucket, harusnya posisi duduknya, nyetirnya juga jadi lebih nyaman. Karena kalau kita belok kiri kanan kayak gini, bener-bener badan gue jadinya kelindungin, kayak dipeluk gitu ya. Jadi buat di track pasti oke banget. Videografer gue sampai ketawa-tawa sendiri. Nah, selain joknya lebih meluk, joknya ini posisi duduknya juga lebih rendah. Jadi gue lebih nyaman juga nyetirnya, makin rendah tuh bagi gue makin nyaman. Kebantu juga karena rel yang didesain biar joknya ini bisa rendah. Jadinya untuk balapan pastinya lebih enak sih menurut gue. Kalau kemarin tuh duduknya benar-benar kayak gini nih ya. Jadi kayak bawa truk. Kalau sekarang lebih nyaman, lebih siap lah untuk bawa mobil cepet. Dan untuk downforce-nya, nggak tahu ya, ini mungkin feeling atau gimana. Gue ngerasa depannya tuh lebih gigit. Karena ada kanat barunya itu, downforce-nya lebih gede untuk bagian depan, jadi feel-nya enak banget kalau kita belok-belok. Oke, perpaduannya pas banget, udah siap untuk track day. Ya, ini adalah hari selanjutnya. Kita baru aja dapat velg baru yaitu TE37 untuk spek GTR. Jadi tadi kita baru aja main dari bengkelnya Om Koko dan kita dikasih coba velg TE37 ini yang tadinya dipakai di R34-nya Om Koko. Balik ke tahun 2010 waktu itu. Sekarang Om Koko udah punya beberapa velg lain, jadi velg ini nggak dipakai. Kita coba dulu rasanya gimana, velgnya pas apa enggak. Harusnya pas karena ini adalah velg yang dikhususkan buat GTR. Tapi sebelum kita pasang, kita cuci dulu karena udah lumayan kotor, debu, dan baru aja dipasangin ban, jadi masih ada minyak-minyakan. Nah, let's go, kita cuci. Oke, velgnya udah selesai kita cuci, udah kinclong sekarang. Walaupun ini velg udah dipakai, tapi tetap kualitasnya bagus karena ini velg asli. Dan untuk spesifikasinya sendiri kurang lebih sama velg sebelumnya. Kalau sebelumnya itu lebar 10, yang ini lebarnya 10,5. Dan kita bisa pakai ban yang sama dengan profil ban 265/40. Jadi kalau udah nempel harusnya sama, ET-nya juga kurang lebih sama soalnya. Tapi yang bikin gue concern adalah takutnya nanti bagian belakangnya velg nih mentok di bagian kaki-kaki. Kita coba dulu aja ya. Semoga pas, semoga looks-nya bisa jadi beda nih si Skyline kita. Oke, udah kepasang velg TE37 ya. Cocok banget ternyata, warna abu-abu ketemu bronze. Sekarang the moment of truth nih. Apakah fitmentnya pas? Ya, pas banget guys. Ini bannya rata, karena bannya ada sedikit narik untungnya, jadi dia ujung bannya masuk ke dalam. Dan tadi kita udah cek juga untuk bagian dalamnya nggak mentok sama sekali. Jadi ini fitment yang pas. Thank you so much Om Koko udah dikasih velg ini. Sekarang kita kerjain aja 3 velg lainnya. Habis itu kita bawa keluar mobilnya.
Oke guys, akhirnya selesai juga modifikasi kita di video kali ini. Mulai dari pasang kanat depan, jok yang baru, jok bucket, dan pemanisnya adalah velg ini, velg T37 dari Om Koko spek GTR yang ternyata pas banget fitmentnya. Gue sebenarnya tadi rada deg-degan, takut velg baru ini nggak pas, tapi ternyata justru lebih pas dari velg sebelumnya. Nih kalian bisa lihat mitinya ini benar-benar mirip sama yang kemarin, walaupun rada narik dikit, tapi karena dia rada narik dikit dan velgnya lebih lebar, jadi fitmentnya lebih pas lagi. Fendernya ini langsung ketemu ban, dan walaupun fitmentnya kayak gini, ini nggak bakal gesrot, velgnya pasti masuk ke fender. Kalau dilihat dari sini tuh ada gapnya dikit, lebih aman pastinya, dan ternyata cocok juga ya T37 di Skyline. T37 emang nggak pernah salah kata Dipo. Dan turns out ternyata GTR ini lebih cocok pakai velg yang spokesnya lebar gini macam T37. Kalau kemarin kan velgnya jaring-jaring, spokesnya kecil-kecil, kurang gagah. Dan karena spokesnya sekarang makin gede nih ya, makin gagah. Mobilnya gagah, velgnya juga mendukung, jadi perfect sih, kombinasi yang pas banget. Begitu juga untuk bagian belakang dengan TE37 ini, bagian belakangnya jadi lebih keker, fitmentnya juga mantep, pas banget, bahkan lebih lebar dikit dari velg sebelumnya. Pokoknya ini modifikasi kali ini menurut gue bikin GTR jadi makin keren, dalamnya juga makin nyaman, downforce-nya makin mantap. Tapi ada yang kurang untuk downforce bagian belakang. Emang kita dari kemarin lagi nyari wing yang cocok untuk belakang. Banyak banget kalian yang request untuk pasang wing di sini. Tenang aja, ntar kita akan pasang di episode selanjutnya ketika kita udah dapet wingnya. Dan thank you so much bagi kalian yang udah nonton sampai detik ini. Thank you untuk Om Koko atas velg T37 yang keren banget. Mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.